اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir yang sudah kita mulai dari tahun 2013 sampai tahun ini 2024. Dan kita sudah sampai pada hadis 3911. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khisa'u, pengebirian umatku yaitu umat Islam adalah as-siyam, puasa, wal qiyam, dan tahajud. Yang dimaksud pengebirian itu adalah meremukkan dua buah pelir dalam rangka menghilangkan syahwat. Maka maksud hadis ini adalah bahwa puasa dan tahajud itu fungsinya sama dengan pengebirian, yaitu meringankan syahwat. Maka siapa yang syahwatnya mantap-mantap, maka hendaklah apa? Diringankan dengan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Kemudian kalau masih dahsyat, ini tahajud, qiyamul lail. Kenapa puasa itu mengurangi syahwat? Karena puasa menyebabkan orang lapar, dan ketika lapar aliran darahnya sempit sehingga setan susah untuk merasuk atau mengganggu. Demikian juga kalau kita puasa, maka produksi maninya lebih sedikit karena makannya sedikit. Nah, sementara syahwat munculnya dari mani. Adapun tahajud, kenapa meringankan syahwat? Karena dengan sebab tahajud kita mendapatkan sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sinar hidayah ini kalau sudah masuk dalam hati, maka syahwatnya jadi melemah. 9:12. Khisalun, ada beberapa perkara la tambaghi, yang tidak pantas, maksudnya tidak boleh fil masjid, di dalam masjid. Satu, la yuttakhadh tariqan, tidak boleh dijadikan sebagai jalan atau tempat berlalu lalang. Yang kedua, wala yushharu, dan tidak boleh dihunus fihi, di dalam masjid, silahun, senjata. Yang ketiga, wala yumbadu, dan tidak boleh dimainkan fihi, padanya, biqausin, panah. Yumbadu itu ditarik talinya ya, untuk main gitu ya. Nah, nggak boleh. Yang keempat, wala yungsaru, dan tidak boleh ditebarkan fihi, padanya, nablun, anak panah. Yang kelima, wala yumarru, dan tidak boleh dilewatkan fihi, di dalam masjid, bilahmin nayyin, dengan daging yang mentah. Yang nayyi ini arti populernya adalah daging mentah. Tapi ada juga yang mengartikan daging yang belum matang. Belum matang maksudnya meskipun sudah dimasak tapi belum sampai matang. Nah, itu juga disebut nayyi. Yang keenam, wala yudrabu, dan tidak boleh ditegakkan fihi, padanya, haddun, hukuman had, seperti potong tangan dan sebagainya. Yang ketujuh, wala yuktassu, dan tidak boleh dikisos fihi, dari padanya, min ahadin, kepada seorang pun. Yang kedelapan, wala yutakhadh, dan tidak boleh dijadikan suqan, sebagai pasar, yaitu untuk jual beli. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Kenapa? Karena masjid tidak digunakan untuk perkara-perkara dunia, tetapi masjid digunakan untuk perkara-perkara agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masjid. Ini saya tampilkan hadis yang sahih. Kata kuncinya lam tubna. Nah, Rasulullah bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid,
Barang siapa yang mendengar orang mencari barang hilang di dalam masjid, mengumumkan barang hilang di dalam masjid, mencari barang hilang maksudnya ya, maka hendaklah dia katakan semoga Allah tidak kembalikan kepada engkau, karena masjid itu tidak dibangun untuk ini. Nah, untuk ini permasalahan dunia seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain, innal masajid, enggak ada. Nah ini, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk sesuatu apapun dari kotoran atau kencing atau BAB, tiada lain dia itu li qiraatil Quran, untuk membaca Quran, wa dzikrillah, untuk zikir kepada Allah, was shalah, untuk salat. Nah ini kata kuncinya, inna hadhil masajid la tasluhu. Nah, kalau ditegakkan hukuman had di masjid, ya jadi kotor masjidnya karena tercecer darah-darah di dalam masjid tersebut. Maka hadis ini dhaiful mabna, sahihul makna. Dhaif sanadnya, sahih maknanya. 913. Khisalun, ada perkara, sittun, 6, jumlahnya 6. Ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim yamutu, yang mati fi wahidatin min hunna, pada salah satu dari 6 perkara ini, illa, kecuali kana, adalah dominan, dijamin alallahi, atas Allah, ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkannya ke dalam jannah. Maksudnya dimasukkan jannah langsung tanpa disiksa. Adapun kalau masuk jannah disiksa dulu, ya orang-orang Islam yang maksiat ya begitu semua. Yang pertama, rajulun, seseorang, kharaja, yang keluar, mujahidan, berjihad fisabilillah, fa in mata, kalau dia mati, fi wajhihi, pada arahnya tersebut, maksudnya ketika safar itu, ketika jihad itu mati, karena adalah dhaminan Allah, dijamin atas Allah, yaitu masuk surga langsung. Yang kedua, warajulun, dan seseorang tabi'a jenazah, mengikuti jenazah, fa in mata, kalau dia mati, fi wajhihi, pada arahnya, kana dhaminan 'ala Allah, adalah terjamin atas Allah, yaitu masuk jannah. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang tawadda'a, yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu membaguskan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid, li sholatin, untuk salat jamaah. Fa in mata, kalau dia mati, fi wajhihi, pada arahnya, kana dhaminan 'ala Allah, adalah dia terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulun, dan seseorang fi baitihi, di dalam rumahnya, la yaghtabu, tidak menggunjing al-muslimin, orang-orang muslim, wala yajurru, dan tidak menarik ilaihi, kepada dia, kepada dirinya, ya, sukhtan, akan sesuatu yang membuat marah, wala tabi'atan, tidak pula tuntutan, jadi tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain marah atau menyebabkan orang menuntut dia, berarti dia selamat, tidak mengganggu siapapun. Fa in mata, kalau dia mati, fi wajhihi, pada arahnya, maksudnya dalam kondisi seperti itu, di dalam rumahnya, kana dhaminan Allah, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini saya jujur derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau di sini Suyuti membuat kode hasan, tapi kalau Syekh Albani membuat kode dhaif, maka hadis ini saya kasih garis bawah pada nomornya, sebagaimana biasanya yang didhaifkan Al-Albani, ini saya kasih garis bawah pada nomornya. Ini kode dalam kitab saya seperti itu. Nah, kode panjenengan gimana terserah. 914, khoslatani, ada 2 perkara, la yajtami'ani, yang keduanya tidak akan kumpul, fi munafik, pada orang munafik. Yang pertama, husnu, bagusnya, samtin, penampilan. Maksudnya bagus penampilan, yaitu penampilan orang baik, penampilan orang soleh, pakai baju koko, pakai peci. Wala fikhun fi dinin, tidak pula paham dalam hal agama. Hadis sahih. Maksud hadis ini, kalau ada orang munafik kok penampilannya soleh, pasti nggak paham agama. Kalau ada orang munafik kok paham agama, pasti penampilannya tidak akan soleh. Kalau penampilannya soleh dan paham, pasti bukan munafik.
Karena itu mari kita berpenampilan yang baik, pakai peci, ini penampilan yang baik. Meskipun tidak wajib peci ini, tapi peci ini termasuk husnu samtin, penampilan yang baik, yaitu yang dimaksud adalah samtu ahlil khair, penampilannya orang-orang yang baik-baik, orang-orang soleh. 915 khaslatani, dua perkara la yajtami'an, yang tidak terkumpul fi mu'min, pada orang beriman. Yang pertama al-bukhlu, pelit. Yang kedua su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Maksud hadis ini adalah kalau ada orang beriman maka tidak mungkin dia pelit plus akhlaknya jelek. Kalau dia pelit maka akhlaknya baik, atau dia akhlaknya jelek tetapi dermawan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bakhil yang dahsyat dan akhlak jelek yang dahsyat, itu maksudnya. Artinya kalau ada orang beriman tetapi bakhilnya tidak dahsyat, ya kadang-kadang dia bakhil karena memang pas butuh misalnya, nah itu bukan yang dimaksud di sini ya. Nah, semua kita pasti butuh kepada harta, sehingga pada saat dia membutuhkan terkesan bakhil terhadap orang lain karena dia mendahulukan kebutuhannya tersebut. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Maka yang dimaksud bakhil ini bakhil yang dahsyat, dan akhlak yang buruk ini akhlak buruk yang dahsyat. Hadis ini saya juga jujur derajatnya diperselisihkan ulama. 916 khoslatani, dua perkara la yuhafidhu, yang tidaklah menjaga alaihima, terhadap kedua perkara itu, abdun muslim, seorang muslim, illa dakhalal jannah, kecuali masuk jannah. Maksudnya masuk jannah tanpa disiksa seperti tadi ya. Ala, ketahuilah, wahuma yasir, kedua hal itu gampang. Tapi meskipun gampang, wa may ya'malu bihima, yang melakukan keduanya qalilun, sedikit. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang sedikit amalkan dua perkara ini. Apa saja? Yang pertama, yusabbihullah, tasbih kepada Allah, dubura kulli salatin, setiap salat, maksudnya di belakang setiap salat, maksudnya salat 5 waktu, asyran, 10 kali. Wa yahmaduhu asyran, tahmid 10 kali. Wa yukabbiruhu asyran, takbir 10 kali. Fadzalika khamsuna wa mi'atun, maka totalnya 150. 10, 10, 10. Berarti berapa? 30. 30 kali 5 kali sholat, berarti 150. Jadi 150 maksudnya sehari ya. Bil lisani, dengan lisan kita. Wa alfun wa khamsumi'atin, dinilai 1500 fil mizan, dalam timbangan amal manusia. Kenapa? Karena satu amal dilipat gandakan 10, maka 150 menjadi 1500. Ini amalan pertama. Dan ini menunjukkan bahwa tasbih setelah sholat itu tidak harus 3-3, ada 3 cara. 3-3 boleh, 10 boleh. Cara yang ketiga adalah 25-25, tapi tambah tahlil. Jadi 25, 25, 25, 25 pas 100. Ini semuanya sahih. Sekarang amalan yang kedua, mari kita perhatikan dan mari kita praktekkan malam ini langsung. Wa yukabbiru arba'an wa thalathin, takbir 34. Dicatat nih 34, bukan 33. Idza akhadha madja'ahu, apabila dia sudah mengambil tempat tidurnya, sudah siap tidur. Wa yahmaduhu thalathan wa thalathin, tahmid 33. Wa yusabbihu thalathan wa thalathin, tasbih 33. Jadi yang 34 cuma satu, takbirnya saja. Fatil kami'atun, maka totalnya 100 itu bil lisan, dengan mulut, dengan lisan. Wa alfun, tapi dinilai 1000 fil mizan, dalam timbangan amal. Kemudian Nabi berkomentar, fa ayyukum, siapa di antara kalian, ya'malu fil yaumi wal lailah, yang beramal dalam sehari semalam, alfaini wa khamsami'ati sayyi'atin, 2500 dosa, ada enggak? Ya, tampaknya orang-orang baik tidak sampai dosanya sebanyak itu. Berarti kalau mengamalkan dua amalan ini sangat-sangat untung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi PR kita dari majelis kali ini adalah lakukan sunnah ini nanti sebelum tidur. 34, 33, 33. Insya Allah siap semuanya, ya? Insya Allah. 917 khaslatani, dua perkara, mu'allaqatani, yang tergantung, fi a'naqi, pada tengkuknya, al-muadzinin, orang-orang yang mengumandangkan adzan, para muadzin.
lil muslimin, untuk kaum muslimin. Apa dua perkara itu? Satu, siyamuhum, ibadah puasa mereka. Dua, wasolatuhum, ibadah sholat mereka. Maksudnya para muadzin itu orang-orang yang harus menunaikan amanahnya dalam dua hal ini, waktu puasa dan waktu sholat. Artinya jangan azan sebelum waktunya dan jangan azan telat waktunya. Karena kalau kita azan sebelum waktunya, orang-orang sedang sahur, maka mereka merasa ini belum masuk waktu subuh, tiba-tiba terdengar azan kita, akhirnya mereka terpaksa berhenti sahur. Nah, mengganggu sahur mereka. Itu karena azannya tidak tepat atau azannya terlambat. Mestinya 4:30 sudah azan, tapi azannya 4:30 lebih 10 menit, mundur 10 menit. Nah, sehingga umat Islam masih pada sahur padahal sudah terbit fajar. Ini merusak puasa mereka. Salat juga begitu. Makanya azan itu fungsinya dua, ya. Fungsi yang pertama adalah azan, memberitahu sudah masuk waktu. Fungsi yang kedua, nida, memanggil orang untuk datang ke masjid. Itu fungsi azan dua. Tapi saya jujur, hadis ini derajatnya palsu. Meskipun palsu, isinya benar. Jadi tidak selalu hadis palsu isinya salah. An-nadhafatu minal iman, kebersihan termasuk iman, itu benar. Tapi bukan hadis Nabi. Nabi nggak pernah ngomong seperti itu. 9:18, khoslatani, dua perkara, mangkanata, barang siapa yang dua perkara itu ada fihi padanya, katabahullahu, Allah mencatat dia, syakiran, sebagai orang yang syukur, sabiran, sebagai orang yang sabar. Ini tingkatan sangat mulia, Pak. Karena manusia itu ada kalanya dapat nikmat maka harus syukur, ada kalanya dapat ujian maka harus sabar. Nah, maka mari kita pelajari dan kita berusaha menjadi orang yang syakiran sabirun. Wa man lam yakuna, dan barang siapa yang dua perkara itu tidak ada fihi pada dirinya, lam yaktubillahu, Allah tidak mencatat dia la syakiran wala sabiran, tidak dianggap syukur, tidak dianggap sabar. Apa itu? Satu, man nadhara, orang yang melihat fi dinihi, dalam bab agama, ila man huwa fawqah, kepada orang yang di atasnya, faqtada bihi, maka dia mengikutinya. Wa nadhara, dan dia melihat fi dunyahu, dalam masalah dunia, ila man huwa dunah, kepada orang yang di bawahnya. Akhirnya gimana? Fahamidallah, maka dia pun memuji kepada Allah, ala ma faddalahu bihi, terhadap apa yang Allah sudah memberikan kelebihan kepadanya, alaihi, terhadap orang itu. Maka katabahullahu, Allah mencatat dia, syakiran, orang yang bersyukur, sabiran, orang yang sabar. Jadi untuk bab agama jangan melihat kepada yang lebih rendah, lihatlah kepada yang atas. Saya ini sudah tahajud 3:30, mending daripada teman saya tahajudnya jam 4. Jangan begitu. Teman saya itu tahajudnya jam 2. Nah, lihatlah yang jam 2 supaya semangat. Tapi kalau bab dunia, maka lihatlah yang rendah. Kita punya apa? Motor, alhamdulillah. Nggak punya mobil, nggak ada masalah. Teman saya punyanya sepeda ontel. Nah, orang seperti ini menyebabkan dia semangat untuk ibadah dan menyebabkan dia menerima nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga menjadi syakiran sabirun. Sebaliknya, wa man nadhara, dan barang siapa yang melihat fi dinihi, pada agamanya, ila man huwa duna, kepada yang lebih rendah. Wa nadhara fi dunya, tapi melihat dalam masalah dunia, ila man huwa fawqa, kepada yang lebih atas. Fa asifa, lalu dia sedih, ala ma fatahu minhu, atas apa yang melewati dia dari dunia. Lam yaktubhullahu, Allah pun tidak akan mencatat dia syakiran wala sabiran, tidak sebagai ahli syukur, tidak pula sebagai ahli sabar. Ini hadis derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. 19, khoslatani, dua perkara, la yahilu, tidak halal alias haram, man'uhuma, untuk mencegah keduanya, al-ma'u, air, wan naru, dan api. Yang dimaksud tidak halal mencegah, maksudnya tidak boleh tidak memberi. Kita punya air sisa, kemudian orang meminta, tidak boleh ditolak, wajib dikasih. Api juga gitu. Kita punya api,
masak, kemudian tetangga kita kehabisan korek, maka dia daripada cari korek susah, langsung menuju ke rumah kita, minta api dari kompor kita, ditolak, nggak boleh. Kenapa? Karena air dan api ini diciptakan oleh Allah untuk berserikat sesama kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, al-muslimun syuraka fi thalathah, kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara. 1 fil kala, dalam masalah rumput, yang kedua wal ma, dan air, yang ketiga wan nar, dan api. Nah, namanya berserikat berarti milik bersama, sehingga tidak boleh ditolak. Hadis ini derajatnya memang dhaif, tetapi maknanya sahih karena hadis yang saya bacakan tadi, bahwasanya Rasulullah mengatakan umat Islam berserikat dalam 3 perkara. Nah, kalau di sini cuma 2 Pak ya, 1 air, 2 api. Nah, panjenengan tambahi sendiri nomor 3, yaitu apa? Rumput. Nggak boleh dicegah, nggak boleh. 20. Khutwatani, ada 2 langkah. Ihdahuma, salah satu darinya, ahabbul khuta, yang paling dicintai dari langkah-langkah, ilallahi azza wa jalla, oleh Allah azza wa jalla. Wal ukhra, adapun yang lain, abghadul khuta, yang paling dibencinya langkah, ilallahi, kepada Allah. Sekarang yang paling dicintai apa? 1. Fa ammal lati yuhibbuha, adapun yang dicintai oleh Allah, farajulun, seseorang, nadhara ila khalalin, melihat kepada celah fi shaffi, di dalam shaf, yaitu salat jamaah, fasaddahu, maka dia pun menutupnya dengan cara dia menempati celah kosong tadi. Misalnya shaf pertama ada yang batal, kemudian sebelahnya tidak ada yang geser, nah, maka kita maju ke depan. Maju ke depan ini berarti menutup celah. Atau kita geser, ini juga menutup celah. Ada orang softnya tidak rapat, kita rapetin, nah ini menutup celah. Yang kedua, wa amma, dan adapun allati yubghid, yang Allah benci, fa idza arada ar-rajul, maka apabila seseorang ingin ayyaquma, untuk bangkit, nah, seperti antum sekarang kan duduk, pengen berdiri, madda rijlahu, dia ulurkan kakinya, al-yumna, yang kanan, wa wada'a yadahu 'alaiha, lalu dia taruh tangannya di atas kaki kanan, wa athbatal yusra, lalu dia meneguhkan kaki yang kiri, thumma qama, kemudian dia baru bangkit. Nah, cara berdiri seperti itu dibenci Allah, tetapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memakruhkan cara bangkit seperti itu. Adapun menutup shaf, ini dicintai oleh Allah, ini benar. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita suddu al-khalal, suddu, tutuplah al-khalal, celah-celah di dalam shaf. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Sehingga untuk yang pertama ya, bahwa menutup celah shaf itu disukai oleh Allah, itu maknanya benar. Yang dimaksud disukai oleh Allah itu maksudnya dikasih pahala. Jadi Allah kalau suka itu ngasih pahala. Adapun yang dibenci oleh Allah ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda Allah benci itu apa? Kasih hukuman. 21. Oke. Pertama ya, jadi kalau ada bapak-bapak bawa anak kecil sholat di sampingnya, dia bawa anak kecil di sampingnya ini supaya bisa ngatur, supaya dia nggak lari-lari, nah, maka ditaruh di sampingnya. Kalau anak kecil ini keluar, maka silahkan langsung ditutup. Dalilnya hadis itu, suddul khalal, jangan dibiarkan, karena memang anak kecil belum berhak sebenarnya. Umar bin Khattab kalau melihat anak di shaf yang pertama, taruh belakang. Kamu masih belum balik, kamu di belakang. Ini Sayyidina Umar. Maka tidak boleh anak-anak kecil mengganggu shaf. Kalau sudah rapi nggak apa-apa. Kalau mengganggu jangan. Ini sebelum dilanjutkan dicaskan dulu, hampir habis ini. Oh sudah ada ini. Langsung aja. Bismillah.
21. Khufifa diringankan ala Dawud untuk Nabi Dawud Al-Quran, membaca Al-Quran. Maksudnya Al-Quran adalah Zabur, karena Qurannya Nabi Dawud adalah Zabur. Fakana maka adalah beliau ya'muru menyuruh bidawabihi terhadap kendaraan-kendaraannya, kuda waktu itu ya. Fatusraj lalu dipasangi pelana, fayaqra'ul Quran lalu beliau membaca Quran, maksudnya menghatamkan kitab Zabur min qabli sebelum antusraja dawabuhu, dirampungkan memasang pelana kuda-kuda tadi. Ini menunjukkan apa? Nabi Dawud itu tidak menyia-nyiakan waktu. Kudanya disiapkan, beliau membaca kitab Zabur. Nah, mari kita seperti Nabi Dawud, jangan sia-siakan waktu. La yudayyi' syai'an min waqti. Baca Quran karena pahalanya banyak. Satu kata pahalanya 10, alif lam mim pahalanya 30, banyak sekali. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Dawud itu memiliki keistimewaan. Keistimewaannya apa? Satu waktu yang singkat bisa menghatamkan kitab Zabur yang tebal. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah toyul wakti. Waktunya dilipat oleh Allah. Kalau orang biasa seperti kita membaca kitab Zabur mungkin butuh 1 jam misalnya. Nabi Dawud cukup 10 menit. Nah, itu namanya toyul wakti, dilipat waktunya. Dan seperti ini tidak bisa dinalar. Ada seorang ulama namanya Abu Thahir Al-Maqdisi. Abu Thahir Al-Maqdisi dalam biografinya disebutkan 1 hari ngatamkan Quran berkali-kali. Berkali-kali itu berapa kali? Saya bacakan nih. Kana yaqra'u fil yaumi wal lailah. Dia membaca Quran setiap sehari 24 jam. 15 khatmah, 15 kali khatam. Untuk orang seperti kita orang mungkin, Pak. Sehari khatam aja udah ngos-ngosan gitu. Ini 15 kali khatam sehari. Ini namanya thayyul waktu ya, waktu yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi tetap saja sunnah Nabi tidak seperti itu. Sunnah Nabi itu khatam Quran 3 hari sekali paling cepat nih. Enggak usah 15 kali, enggak sunnah. Wala ya'kulu, dan beliau tidak makan illa kecuali min amali yadi, dari hasil pekerjaan tangannya. Ini Nabi Daud ya, enggak mau makan kecuali yang dari hasilnya sendiri. Kalau dari pemberian orang beliau enggak makan, beliau akan kasihkan kepada orang lain lagi. 22. Khaffifu, ringankanlah butunakum, perut-perut kalian, wa dhuhurakum, dan punggung-punggung kalian, liqiyamis shalah, untuk berdiri pada salat. Maksud hadis ini adalah makan jangan banyak-banyak supaya salatnya tidak ngantuk karena kekenyangan. Saya jujur hadis ini termasuk hadis palsu tetapi isinya baik. Para ulama mengatakan, saya bacakan saking bagusnya, qillatul asli, sedikitnya makanan, aslun likulli khair, adalah pokok bagi segala kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita makan banyak-banyak akhirnya ngantuk nggak akan bisa ibadah. Makan terlalu banyak akhirnya ngantuk nggak akan paham kalau ngaji. Ngaji seperti ini harus paham. Nah, supaya paham gimana? Jangan ngantuk. Supaya nggak ngantuk gimana? Jangan kekenyangan. Tapi tolong, ungkapan-ungkapan seperti ini jangan menyebabkan panjenengan kemudian habis itu makannya cuma separuh piring, akhirnya malah jadi tidak sehat. Nggak begitu ya. Jadi makan tetap sesuai kebutuhan. Saya butuhnya banyak karena saya mikirnya banyak. Silahkan makan banyak, nggak apa-apa. Itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena meskipun kamu makan banyak juga habis juga karena digunakan untuk pekerjaan yang berat ya. Seperti para tukang misalnya. Nah, para tukang makan separuh piring ya kelenger, nggak bisa bekerja. 23. Khalaftu, aku sudah meninggalkan fikum pada kalian syai'aini, 2 perkara, lan tadillu, yang kalian tidak akan sesat ba'dahuma, setelah 2 perkara tadi. 1 kitabullah Al-Quran, yang kedua wa sunnati, sunnahku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wala yatafarraqa, dan keduanya tidak akan berpisah hatta yarida, sehingga keduanya datang alayya, kepada saya, al-haudha, di telaga Kautsar. Telaga ini maksudnya telaga Kautsar. Apa bedanya telaga Kautsar dengan sungai Al-Kautsar? Sungai itu sumbernya yang ada di dalam surga Firdaus. Kemudian dari sungai Al-Kautsar ini keluar di luarnya surga. Nah, kemudian di luarnya surga itu ada telaga, namanya telaga Kautsar. Kenapa disebut telaga Kautsar? Karena telaganya, airnya, sumbernya dari sungai Al-Kautsar. Jadi sungainya itu sumbernya, telaganya ini cabangnya. Ini pendapat yang paling kuat ya, meskipun ada perselisihan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa kita sangat perlu untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Nah, maka di masjid ini alhamdulillah sudah ada kajian Sunnah, hadis Nabi ini Sunnah, maka mestinya ada pengajian tafsir Quran supaya dua-duanya gabung ya, Quran Sunnah dipelajari semuanya. 24. Khuluqani, ada dua akhlak, yuhibbuhumallah, yang Allah cintai, wa khuluqani, dan ada dua akhlak, yubghiduhumallah, yang Allah benci. Fa amma, maka adapun alladzani, dua yang yuhibbuhumallah, Allah cintai, fassakha'u, maka dermawan, wassamahatu, dan toleran. Dalam riwayat yang lain, wasyaja'ah, yaitu keberanian. Wa amma, adapun alladzani, dua yang yubghiduhum Allah, dibenci oleh Allah, fasu'ul khuluq, akhlak yang jelek, wal bukhl, dan pelit. Wa idza aradallahu bi'abdin khairan, dan apabila Allah menghendaki terhadap hamba suatu kebaikan, ista'malahu, Allah pergunakan hamba tadi ala qada'i hawaijin nas, untuk menunaikan hajat-hajat manusia, membantu hajat-hajat manusia. Jadi kalau kita itu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang membantu hajat manusia, maka bersyukurlah kepada Allah, karena berarti arada bihi khairan, dia dikehendaki kebaikan yang besar oleh Allah. Khairan ini jangan diartikan kebaikan ya, kebaikan yang besar. Kenapa? At-tankir lit-ta'zim, penggunaan isim nakirah yang ditandai dengan adanya tanwin di akhir ini untuk menunjukkan besar. Jadi ini kebaikan besar dikehendaki oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan orang yang seperti ini dijadikan oleh Allah menunaikan hajat-hajat manusia, ini tanda-tanda husnul khatimah. Tapi harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka justru sebaliknya jadi bumerang. Apa contohnya? Menunaikan hajat-hajat manusia. Orang kaya tapi dermawan, setiap ada yang butuhkan bantuan, nyok, kasih sana, kasih sini. Nah itu berarti qada hawaijin nas. Ini tanda akan husnul khotimah dengan syarat ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, malah kata para ulama inakas, balik, malah tanda su'ul khotimah. Jadi sudah ahli sedekah, tapi karena tidak ikhlas, pamer saja, pengen dikenal bahwa dia yang ngasih sana, ngasih sini, maka berarti malah tidak diterima amalnya oleh Allah, tanda su'ul khatimah. Karena itu para ulama mengatakan salah satu penyebab sempurnanya amal itu adalah nisyanuhu. Kamu lupakan amalmu, jangan kamu ingat-ingat. Saya sudah sedekah ke pesantren sana 100.000 juta atau 1 miliar. Saya sudah sedekah ke masjid itu 1 triliun. Nah, seperti itu diingat-ingat itu jadi nggak sempurna. Kalau sudah beramal itu sudah tinggalkan, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat jadi nggak sempurna. Apalagi ngungkit-ngungkit, kamu dulu sudah pernah saya kasih gini, udah pahala 0, ukur semuanya. Itu contoh qada hawaijin nas. Termasuk menunaikan hajat-hajat manusia adalah para ulama. Para ulama menjawab pertanyaan umat yang membutuhkan jawaban untuk masalah agama. Itu berarti qada hawaijin nas. Maka contoh yang paling gampang untuk qada hawaijin nas ini, 1 orang kaya yang dermawan, 2 orang alim yang menyebarkan ilmunya. Nah, marilah kita
termasuk orang-orang yang menunaikan hajat-hajat manusia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak harus seperti itu ya. Tidak harus orang kaya, tidak harus orang berilmu. Apapun kalau kita menunaikan hajat manusia, membantu hajat manusia, maka itu tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Adapun derajat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. 25. Khalaqallah, Allah menciptakan al-khalqa makhluk, fakataba, lalu menetapkan 3. 1. Ajalahum, ajal mereka, yaitu kapan matinya itu ya, usianya itu. Yang kedua, a'malahum, amal mereka, apakah baik apakah buruk. Yang ketiga, arzaqahum, rizki mereka, apakah banyak apakah sedikit. Di sini hanya disebutkan 3, tapi dalam hadis yang lain Allah sebutkan 5, Nabi sebutkan 5. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faragha Rabbuka." Oh, enggak muncul hadisnya, gimana ini? Faragha aja lah. Oh, enggak muncul hadisnya ini. Udah min khamsin. Nah ini. Faraghallahu, Allahu Rabbuka. Salah ya. Faraghallahu, Allah sudah menyelesaikan ila kulli abdin, kepada setiap hamba, min khamsin, 5 perkara. Nah 5 ini yang belum ada, tambahi sendiri ya. Ajal tadi sudah, rizki tadi sudah. Kemudian atharihi, bekasnya, bekas itu yang dia tinggalkan. Setelah kamu mati, kamu meninggalkan apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah kamu meninggalkan kebaikan ataukah meninggalkan keburukan? Orang mati bangun masjid, meninggalkan kebaikan. Kalau ikhlas sebagai, nggak ikhlas nggak ada nilainya, 0. Kemudian orang mati meninggalkan diskotik, nah, ini meninggalkan keburukan. Dia mati tapi dosa masih ngalir terus. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kemudian yang keempat, madjaihi, tempat matinya. Mati di Solo atau mati di Jawa Barat atau mati di Jawa Timur, nah, sudah ditetapkan. Wasyaqiyun aw sa'idun, ini amalnya, apakah amalnya baik ataukah amalnya buruk. Nah, maka 5 perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di mana panjenengan akan mati itu sudah ada ketetapannya. Adapun hadis yang kita baca ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, meskipun maknanya sahih karena ada hadis yang sama tadi. 26. Khalaqallahu, Allah ciptakan jannata adn, surga Aden. Aden itu artinya tempat tinggal. Wa gharasa, dan Allah menanam asjaraha, pohon-pohonnya, biyadihi, dengan tangannya Allah. Berarti Allah punya tangan, tetapi Allah tidak seperti makhluk. Faqala laha, lalu Allah berkata kepada surga Aden, takallami, berbicaralah wahai surga. Faqalat, maka si surga mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi beruntung itu maksudnya masuk surga. Tolong diingat, 2 istilah dalam Quran. 1 beruntung, itu maksudnya surga. 2 rugi, itu maksudnya neraka. Nanti silahkan baca Quran, cari kata-kata rugi, itu maksudnya masuk neraka. Cari kata-kata beruntung, maksudnya masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau beramal harus ikhlas. Tidak ikhlas, gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun derajat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian di sini ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama, jannah Aden itu apa? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan jannah Aden itu salah satu jannah. Jannah kan macam-macam, ada jannah Firdaus, nah, ada jannah namanya jannah Aden. Pendapat Ibnul Qayyim bahwasanya jannah Aden itu nama untuk semua jannah, itu namanya jannah Aden. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an jannatu adnin dengan bentuk jamak. Jannatu, surga-surga, adnin, tempat tinggal. Berarti ini adalah nama untuk semua jannah itu. Jadi bukan untuk salah satunya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Pembahasan yang kedua, ini surga disuruh bicara. Padahal surga itu kan bukan makhluk bernyawa. Maka bicaranya surga ini bisa 2 kemungkinan.
Kemungkinan pertama adalah lisanul maqal, bicara betul-betul seperti manusia, ada suara. Yang kedua, kemungkinan kedua lisanul hal. Lisanul hal itu bukan bicara seperti manusia yang terdengar, tapi kondisinya mengungkapkan seperti itu. Kondisi surga seolah-olah dia mengatakan qad aflahal mu'minun. Contoh gini, Pak. Ada kuda setelah lari kencang kemudian dia berhenti ngos-ngosan. Nah, ini kuda seperti ini, dia bicara dengan lisanul hal, dengan kondisinya bahwa dia lelah. Dia tidak bisa mengatakan saya lelah, tidak, ya, karena dia tidak punya bicara seperti manusia. Jadi dia bukan dengan lisanul maqal, tapi dengan lisanul hal. Nah, surga itu bisa saja mengatakan pada ablahal mu'minun ini dengan lisanul maqal, bisa saja dengan lisanul hal. Kalau dengan lisanul maqal, yaitu betul-betul ada suara keluar dari surga, gimana itu? Nah, nggak usah ditanya gimana. Allah yang mampu membuat kita bersuara, sangat mampu membuat surga bersuara. Gampang bagi Allah, pun selesai masalah. 27. Khalaqallahu Adam, Allah ciptakan Nabi Adam min turabil Jabiyah, dari tanah Jabiyah. Jabiyah ini nama satu tempat di Oman. Wa ajanahu, dan Allah mencampurnya, mengadonnya bima'il jannah, dengan air surga. Jadi tanahnya dari bumi, airnya dari surga. Maka Nabi Adam ini tercampur dari dua bahan bawah dan bahan atas, ya. Airnya atas, tanahnya bawah. Tapi saya jujur, hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani meskipun disahihkan oleh As-Suyuti. Jadi diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. 28. Khalaqallahu Adam, Allah ciptakan Nabi Adam ala suratihi, atas rupanya. Rupanya siapa? Ada yang mengatakan rupanya Nabi Adam, maksudnya awal rupanya Nabi Adam dulu, ya. Ada yang mengatakan suratihi, rupanya Allah. Allah menciptakan Nabi Adam atas rupanya Allah. Kalau diartikan rupanya Allah, maksudnya adalah rupa yang dipilih oleh Allah. Jadi bukan berarti wajahnya Allah, rupanya Allah seperti Nabi Adam, enggak begitu. Karena kalau diartikan begitu bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Bisa dipahami? Nah, terus kalau diartikan yang pertama, ya, rupa yang pertama itu bagaimana? Tuluhu, tingginya Nabi Adam, situ nadira'an, 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Berarti tinggi Nabi Adam 30 meter. Tsumma qala, kemudian Allah berkata, "Idhab, pergilah wahai Adam, fasallim, maka salamlah ala ulaikan nafar, kepada orang-orang itu. Wahum nafarun minal malaikah, yaitu orang-orang dari kalangan malaikat, julusun, sedang duduk-duduk. Fastami, dengarkanlah, ma yuhayyunaka, apa yang mereka memberikan penghormatan kepada engkau. Fa innaha tahiyyatuka, itu menjadi penghormatan untukmu, wa tahiyyatu dzurriyyatika, dan penghormatan untuk keturunanmu, manusia semua. Fadhahaba, maka Nabi Adam pergi, faqala, mengucapkan assalamualaikum, semoga selamat untuk kalian wahai malaikat. Faqalu, mereka menjawab assalamu alayka wa rahmatullah, semoga selamat untuk kamu dan rahmat Allah. Fazaduhu, maka mereka menambahi wa rahmatullah. Dari sini kita ambil 3 pelajaran. Pelajaran pertama, manusia yang pertama kali melakukan rihlah atau pergi untuk cari ilmu Nabi Adam. Idhab fasallim. Maka kalau kita adalah cucunya Nabi Adam, jangan sampai malas mencari ilmu. Pergilah dari rumah menuju ke masjid ini untuk cari ilmu. Itu dilakukan Nabi Adam. Kemudian yang kedua, ucapan salam dijawab dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, jawaban salam boleh assalamualaikum. Jadi saya mengucapkan assalamualaikum, panjenengan jawabnya juga assalamualaikum, boleh. Dan ini termasuk sunnah yang sudah hilang dalilnya hadis ini. Nabi Adam salam,
Dijawab malaikat, assalamualaikum. Kemudian fakullu, maka setiap mayyadkhulul jannah, orang yang masuk surga, ala surati Adam, sesuai rupanya Nabi Adam, yaitu tuluhu situna dhira'an, tingginya 60 hasta, 30 meter, falam tazalil khalqu, lalu tidak henti-hentinya makhluk itu, tangkusu, berkurang, ba'dahu, setelah Nabi Adam, hattal an, sampai sekarang. Jadi Nabi Adam 30 meter, anak turunnya semakin lama, semakin pendek, sampai umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, umat terakhir itu sudah tidak mengalami perubahan. Jadi bukan berarti kalau sekarang kita 1,5 meter, 150 ya, 1,5 meter, nanti anak turun kita jadi 1 meter, akhirnya setengah meter, enggak begitu. Ini sudah mentok, sudah enggak bisa dikecilkan lagi. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kaum muslimin di sini disebutkan tangkus ya. Makhluk itu semakin lama semakin berkurang. Berkurang dalam dua hal. Yang pertama fil jamal, dalam masalah cantiknya atau indahnya. Yang kedua fitul, dalam masalah tingginya. Jadi orang dulu tinggi-tinggi, cakep-cakep. Orang sekarang cendek-cendek, elek-elek. Kalau dibandingkan dengan orang dulu. Makanya teori Darwin ini ngawur banget. Katanya manusia sekarang ini keturunan dari apa? Ketek. Kualik. Orang dulu itu cakep-cakep. Kamu katakan ketek, ngawur sekali. Tidak sesuai dengan apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntungnya kita belajar hadis seperti ini, Pak. Mendapatkan teori-teori ngawur akan mental karena tidak sesuai dengan hadis-hadis yang kita pelajari. Tambah satu hadis lagi saja karena hadis berikutnya panjang. 29. Khalaqallahu, Allah telah ciptakan mi'ata rahmah, 100 rahmat. Fawada'a rahmatan wahidah, Allah taruh satu rahmat baina khalqihi, di antara makhluk-makhluknya, yaitu yang di bumi ini. Yatarahamuna, mereka saling rahmat biha, dengan satu rahmat ini. Wa khaba'a indahu, dan Allah simpan di hadapan Allah mi'atan illa wahidah, 100 kurangi 1 berarti 99. Jadi maksudnya satu rahmat dikasihkan oleh Allah untuk penduduk dunia, kemudian 99 rahmat dikasihkan oleh Allah untuk penduduk akhirat, yaitu ahli surga. Nah, bedanya yang satu rahmat yang di dunia ini diberikan untuk semua makhluk, mau muslim mau kafir, semuanya dirahmati Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Tapi kalau yang 99 ini khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Itulah makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, Rahman untuk semua, Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Biasanya kita baca 20 hadis, tetapi karena hadisnya panjang, maka malam ini baru 19 hadis kita cukupkan karena sudah melewati batas 45 menit ini. Karena kalau melewati batas ya khawatir tidak khusyuk lagi, malah tidak bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau mau meninggalkan tempat.